Ini aku pulang dari pasar, belinya yang seperlunya aja ya, ada daun pisang. Ini aku mau buat nasi bakar dan juga sayur bayam. A Day in My Life bersama Bunda Adeva di kontrakan sederhana. Ini kegiatan aku setiap hari kalau lagi libur ya. Tadi itu aku udah sarapan air tajin dan juga buburnya. Ini lanjut aku mau bersih-bersih kompor. Jadi setiap libur itu aku wajib banget ngebersihin kompor. Lap-lap seperti ini agar nggak karatan. Jadi kegiatan aku setiap hari libur wajib banget bersih-bersih rumah, masak, dan lain-lain sebagainya. Oh ya, ini aku di kontrakan sederhana di Jakarta. Tetap bersyukur ya. Terserah teman-teman menghujat aku atau gimana, tapi seperti inilah keadaan aku di Jakarta. Jadi aku tuh hidupnya nggak selalu senang ya. Kalian mungkin lihat aku senang. Jadi memang aku kerja di kantoran, tapi kalau di Jakarta itu aku ngontrak. Rumah aku adanya di Serang, Banten. Makanya aku bersyukur aja. Jadi ini aku lanjut cuci kompor dulu ya, karena aku itu nggak ada wastafel. Jadi untuk nyuci piring, nyuci apapun itu di kamar mandi. Tapi ya nggak apa-apa, aku selalu bersyukur. Ini semuanya udah bersih. Selanjutnya kita keringkan, lanjut kita pasang lagi kompornya karena aku selanjutnya mau masak nasi untuk nasi bakar. Selanjutnya ini aku mau ambil beras. Jadi untuk nasi bakarnya biasanya aku masak seperti nasi liwet dulu ya. Nah, kalau kalian masak nasi liwetnya seperti apa? Boleh komen di bawah ya. Ini aku masak nasi liwet untuk menu buka puasa suami aku sore nanti. Dan ini juga tentunya aman untuk pejuang asam lambung. Setelah aku iris bawang merahnya, lanjut aku tumis. Di sini aku menggunakan minyak Vineco extra virgin coconut oil karena ini adalah minyak yang aman, sehat, dan tentunya juga aman untuk pejuang asam lambung dan juga hipertensi. Pakainya sedikit aja ya. Yang penting kita menumis itu bawangnya sampai benar-benar matang atau kecoklatan. Diaduk-aduk seperti ini. Sebenarnya agenda aku hari ini banyak banget teman-teman. Jadi tadi tuh aku nggak sempat olahraga karena aku ke pasarnya itu jalan kaki. Menurut aku itu sudah lebih dari olahraga karena lumayan jauh di depan rumah. Aku beli sayurannya jalan kaki nggak naik motor. Ini beras aku udah dicuci. Selanjutnya bawang goreng tadi kita masukkan ke dalam beras yang sudah kita cuci tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Jangan lupa juga masukkan serai, salam, dan juga aku tambahkan sedikit lengkuas. Karena porsinya sedikit, makanya aku tambahkan bumbu-bumbunya juga secukupnya aja sesuai dengan porsinya. Lanjut kita kasih air ya, dan juga jangan lupa kasih penyedap ya. Aku pakai garam saja dan juga sedikit kaldu jamur. Lalu kita tambahkan air dan kita ukur airnya jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembek karena ini untuk nasi bakar ya, dan ini juga bisa langsung dimakan loh. Selanjutnya ini aku bakal buat untuk isian nasi bakar aku. Kebetulan aku punya ikan kembung. Ini isinya kira-kira berapa ya? Kita cek dulu, ternyata isinya banyak juga ya. Nah, ini sembari menunggu ikannya nggak membatu lagi atau mencair, ini aku udah mandi. Aku bakalan ke pasar dulu mau beli daun pisang. Sebelumnya aku pakai sunscreen, ini sekalipun foundation ya. Ini udah fresh, udah mandi, mau ke pasar, tiba-tiba suami minta dipotongin kuku. Jadi suami aku ini udah lama sakit ya teman-teman, tapi dia tetap beraktivitas. Cuman kalau masalah potong kuku yang bagian kanan ini nggak bisa sendirian karena tangan kiri sebelah itu dia stroke. Makanya kalau mau potong kuku selalu aku yang potongin ya. Namanya juga istri, kita harus setia ya. Nah, jadi teman-teman, kegiatan aku kalau lagi libur seperti ini sederhana, tapi ini membuat aku lebih senang karena pejuang asam lambung itu meskipun udah sembuh, tetap harus happy, harus tetap beraktivitas, dan kita nggak boleh capek-capek ya. Udah selesai suamiku potong kuku, ini aku benerin kerudung dulu karena mau ke pasar ya, pasarnya yang dekat rumah aja. Makanya aku nggak perlu bawa motor, jalan kaki aja sekalian olahraga pagi karena ini baru jam 6 pagi teman-teman.
Ini aku berangkat ke pasar dulu ya. Aku bawa kamera sih. Nanti pengen sekalian buat konten di jalan. Nah, ini aku udah jauh ya jalannya dari rumah. Dan ini hari libur sekolah, makanya agak sepi. Biasanya di sini tuh udah padat banget. Ini aku udah nyampe di depan. Selanjutnya aku ke tukang sayur yang ibu-ibu dulu. Ini lagi dikerumunin sama ibu-ibu yang mau beli sayuran juga. Ternyata nggak ada daun pisang. Kita pindah lagi di tempat sayuran yang lain. Ini namanya Mang Ujang. Dan ini aku beli di sini. Ada daun pisang dan aku sekalian beli bayam aja. Udah selesai deh, langsung pulang ke rumah. Ini adalah kontrakan sederhana aku bayar kontrakan ini bulanan ya, karena kalau bayar tahunan bukannya nggak mampu ya, tapi aku takut nggak betah, makanya lebih senang sih bayar bulanan. Dan ini dia untuk belanjaan aku. Lanjut kita cek nasinya ya, ternyata nasi liwet aku untuk nasi bakar udah matang. Selanjutnya aku mau sarapan dulu ya, tadi hanya sarapan air tajin aja. Ini aku mau sarapannya pakai nasi liwet ya, ini bisa dimakan langsung ya. Aku ini hanya makan pakai tempe orek saja karena belum masak apa-apa. Dan setelah selesai makan, aku lanjut lihat ikannya ya. Ternyata udah nggak terlalu membatu. Makanya ini aku mau bersihin dulu agar kita bisa langsung eksekusi masak nasi bakarnya. Ini udah selesai ya. Ini aku bakal kukus semuanya dulu agar awet, jadi bisa disimpan di kulkas. Siapkan panci kukusan. Kemudian tunggu airnya mendidih ya. Jika udah mendidih, maka masukkan ikan yang sudah kita cuci bersih dan yang tadi kita sudah bersihkan nih. Ini ikannya itu ada 7 ekor, lumayan banyak juga ya ikannya. Ini bisa sampai 10 hari ya, karena aku tuh biasanya menunya aku ganti-ganti juga. Kita masak sekitar 20 menit ya. Sembari menunggu ikannya dingin, ini aku mau sholat duha dulu ya, karena aku itu wajib banget sholat duha setiap hari. Karena kalau misalnya nggak sholat duha, menurut aku ada yang kurang dalam hidup aku setiap hari. Makanya aku wajib banget sholat duha sembari menunggu anak aku juga bangun tidur. Selesai sholat duha, ini aku langsung beberes kamar ya. Ini kamar aku memang sederhana banget teman-teman. Kalau mau kamar yang agak mewah ya di kampung, karena di Jakarta itu kita yang penting bisa tidur, karena namanya juga kita merantau ya, nggak perlu mewah ya. Kalau mau mewah ya di kampung, karena memang aku buat rumahnya itu ya, bikin rumahnya sama suami itu di Serang, di kampung suami. Jadi di Jakarta kita masih ngontrak ya. Doain juga teman-teman, semoga aku bisa kebeli rumah di Jakarta. Tapi untuk saat ini sih masih bersyukur dengan keadaan apapun. Prinsip aku itu yang penting sehat. Ini udah selesai. Lanjut kita angkat ikannya. Ini ikannya udah dingin ya. Aku pakai sarung tangan aja agar nggak lengket. Ini selanjutnya aku mau suir-suir ikannya karena untuk isian nasi bakar. Udah selesai. Ini untuk sisa ikannya masih banyak banget, aku taruh dalam wadah yang ada tutupnya agar tahan lama di dalam kulkas. Ini udah selesai. Selanjutnya aku mau iris bawangnya ya. Ini bawang untuk nasi bakarnya juga sedikit ya, karena ini untuk bumbu-bumbu ikan yang sudah aku suir tadi. Ini sebenarnya aku pengen blender, tapi aku bakal iris bawangnya dulu. Aku pakai chopper yang seperti ini guys, karena untuk bumbunya juga sedikit. Selanjutnya tambahkan air secukupnya aja. Lalu kita masukkan kunyit, lengkuas, dan juga pakai jahe ya. Kita chopper sekitar 5 menitan ya. Jika udah, kita tumis bumbu-bumbu yang tadi ya. Memang sih nggak terlalu halus ya, karena aku itu choppernya hanya sebentar aja. Kita tumis hingga benar-benar wangi, karena ini aku mau tumis ikannya untuk isian nasi bakar. Jangan lupa masukkan bumbu-bumbu yang lainnya juga ya. Nah, ini udah mendidih dan aku tambahkan garam dan juga kaldu jamur secukupnya. Jangan lupa juga tambahkan air ya. Jika udah, ini aku menambahkan sedikit kecap karena aku tidak kasih yang pedas-pedas, jadi aku tambahkan kecap aja. Jika udah mendidih dan udah matang bumbu-bumbunya, kita masukkan ikannya. Di sini kita tambahkan kemangi lagi ya, agar ikannya tidak bau amis dan enak.
Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dan pastikan benar-benar kering ya, agar ikan ini enggak cepat basi, jadi nasi bakarnya juga awet tahan lama. Ini udah matang, kita angkat. Selanjutnya siapkan nasi untuk nasi bakar dan siapkan daun ya. Ini daunnya aku diginiin dulu ya, namanya diapain ya, agar daun pisangnya ini gampang pada saat kita bungkus. Nah, ini aku pakai takaran nasi ya, pakai mangkok gini agar tidak berantakan nasinya. Jadi modelnya itu agak bulat gitu ya nasi bakar aku. Dan ini daun pisangnya yang udah agak layu ya. Kemudian kita cetak nasinya, lalu kita tambahkan ikan. Ini ikannya enak banget, digadoin juga enak. Ini masih hangat ya. Kemudian kita bungkus nasinya, tambahkan lagi daun kemangi agar lebih wangi dan enak. Kemudian jangan lupa dijepit ya, atau diapain lah namanya ini. Aku tuh kalau masalah bungkus-bungkus nggak rapi, dan udah selesai deh. Selanjutnya ini aku siapin alat panggang yang biasa aku pakai untuk panggang ikan. Karena di Jakarta itu nggak bisa manggang di luar, makanya aku manggangnya di atas kompor aja di dalam rumah. Lanjut kita panggang. Ini aku bakar nasinya sekitaran 20 menitan, jangan lupa dibolak-balik. Aku kasih margarin agar aromanya lebih wangi dan juga tidak gosong banget. Ini udah selesai sambil aku mandiin anak dulu ya. Anak aku udah selesai mandi, aku pakai baju dulu ya, pakein bajunya. Karena ini dalam rumah jadi pakai bajunya yang biasa aja. Karena mumpung lagi libur sekolah juga ya. Lanjut, aku sisir rambutnya. Ini adalah kegiatan mak-mak pada umumnya ya, kalau lagi libur kerja ataupun ibu-ibu yang di rumah aja pasti kegiatannya seperti ini. Masak, ngurusin anak. Jadi kita itu nggak boleh capek-capek ya. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan aja ya. Dan ini udah selesai, anak aku mandi. Lanjut kita cek lagi nasi bakarnya dan ternyata udah matang ya. Ini aku langsung buka, pengen kasih lihat ke teman-teman semua. Kira-kira hasilnya seperti apa? Pasti kalian juga penasaran kan? Dan tarat, ini dia hasilnya. Aromanya benar-benar enak, daun kemanginya berasa banget. Dan ini aku langsung mau cobain aja, pengen makan. Kita ambil sendoknya dulu. Dan ini aromanya itu enak, dimakan tanpa lauk lagi nggak apa-apa ya, karena ini udah ada ikannya di dalamnya. Tapi kalau mau ngasih sayur-sayuran kayak lalapan, timun, ataupun lalapan yang lainnya juga boleh. Aku mau nyobain, udah nggak sabaran guys, dan ternyata rasanya enak banget ya. Ini aku lanjut makan lagi karena udah nggak sabar, nasinya benar-benar enak, apalagi masih hangat seperti ini. Tapi aku nggak pakai lalapannya ya, aku tadi tuh lupa beli timun. Nah, dan setelah makan ini aku mau lanjut gosok ya. Gosokan aku sih cuman sedikit baju anak aku, cuman karena lagi libur jadi aku gosok aja ya. Dan udah selesai gosok, hasil gosokan aku juga cuma sedikit. Oke, segitu dulu ya vlog kali ini, semoga menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.